Langsung aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kesempatannya. Kita bisa share-share di momen ini gitu ya. Sebenarnya saya tuh senang sih saat diundang gitu, karena sebenarnya banyak sekali yang pengen saya bagi apalagi ke adik-adik gitu ya, kalau emang punya minat di bidang yang sama dengan saya, karena kebetulan saya ini dulu itu kuliahnya bukan kuliah film, dulu itu kuliahnya desain produk di Trisakti. Dan sedikit banyak belajar film itu otodidak. Otodidak tuh dalam pengertian ya nanya sama temen, punya mentor beberapa juga, terus lewat YouTube dan lain-lain. Nah, tapi karena saya tuh juga sering ngajar gitu ya, saya tuh mencoba membuat beberapa teori-teori praktis kali ya, biar bahasa gampangnya gitu. Teori praktis untuk pencapaian A, pencapaian B, pencapaian C gitu ya. Harapannya adalah sebenarnya kalau saya butuh waktu misalnya 10 tahun atau 20 tahun untuk sampai di satu titik, harapannya orang yang mendengarkan teori-teori itu gitu ya, tidak perlu menunggu selama itu gitu loh. Harapannya tuh pengennya biar lebih cepat gitu. Mengenai ngomongin dunia perfilman ya, itu juga menarik ya, karena sekarang tuh kalau kita bicara sekolah videografi, mungkin bahasanya paling paling gampang ya, selain IKJ dalam pengertian sekolah sinematografi gitu ya, mungkin hanya menjadi yaitu hanya peminatan di beberapa kampus DKV gitu. Sedangkan kalau saya melihat industri videografi ini pada hari ini sudah sangat besar, bahkan terlalu besar untuk bisa dibilang sebagai peminatan doang gitu loh. Mungkin sudah saatnya yang disebut dengan videografi ini sudah bisa menjadi satu jurusan sendiri, karena dari segi kebutuhan di industri juga besar dan semakin besar lagi. Mungkin salah satu profesi yang pada hari ini lumayan jadi favorit ya, karena salah satu profesi yang mungkin tidak terlalu terkena dampak pandemi. Mungkin ya. Terus tapi saya ngelihat justru profesi ini punya banyak problem juga gitu kalau dikaitkan dengan keilmuan film, karena ternyata tuh beberapa hal tuh beda banget. Nah, mungkin sebentar akan saya jelasin lah. Mengulang sedikit, saya adalah Upi Guava, nama aslinya Lutfi Abdullah. Saya sejak tahun 2002 banyak mengerjakan video musik dan iklan. Iklan sih nggak dari 2002 lah, iklan tuh dari tahun 2015-an lah, belum lama. Ini adalah beberapa karya saya yang ada di YouTube lah. Ini juga beberapa karya TV komersial saya. Saya dari awal ada di profesi ini langsung sebagai sutradara ya, karena itu saya tuh nggak sempat sekolah gitu. Jadi langsung aja nembak pengen jadi sutradara, ya udah hajar, learning by doing. Sekali lagi ini juga beberapa bawah yang terakhir. Nah, sebelum masuk, saya mau cerita sedikit nih. Mungkin kalau kita ngomongin profesi videografi itu kan luas banget ya. Banyak orang, kalau saya ketemu orang tuh nanya, Bang, kamera apa sih yang paling cocok buat sinematik video gitu? Pertanyaannya gitu. Ada lagi yang nanya, Bang, teknik apa yang harus dipelajari dari awal? Pokoknya intinya banyak sekali pertanyaan yang berbeda-beda. Orang tuh nanya bagaimana cara kita masuk ke industri ini. Nah, itu jujur ya, saya pribadi itu sesuatu yang saya nggak bisa jawab. Karena kembali lagi, industri videografi itu mungkin mirip dengan DKV. Kita ngomongin komunikasi visual, kita ngomongin komunikasi secara visual. Bedanya visualnya adalah video, gitu loh. Jadi saat kita bicara komunikasi itu kan banyak aspeknya.
Tidak berarti sesuatu yang benar menurut saya benar buat orang lain gitu. Sesuatu yang misalnya kebutuhan berkomunikasi untuk menjual sebuah kafe, misalnya bikin video untuk kafe, akan sangat berbeda dengan komunikasi menjual band misalnya. Band aja beda lagi, band rock, band pop, estetika bagus jeleknya pop sama bagus jeleknya jazz aja beda. Gitu loh. Jadi sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dijawab dengan sesederhana oh lensa ini adalah lensa yang cepat untuk bikin gambar bagus gitu, atau misalnya pakai plugin ini gitu, sesuatu yang tidak bisa dijawab seperti itu. Nah saya tuh mencoba sedikit bercerita nih tentang bagaimana saya melihat pekerjaan ini. Saya mundur dulu ke zaman setahun yang lalu ya. Pada tahun lalu itu kita kan semua mengalami yang namanya pandemi ya. Saya yakinlah tidak ada yang tidak mengalami itu, dan saya cukup yakin bahwa sebagian besar orang yang berada di situasi ini, kita bisa bilang jarang lah yang dapat keberuntungan gitu, dapat kebahagiaan, kecuali mungkin keluarganya pedagang ini kali ya, pedagang alat kebersihan atau apa ya, malah rezeki nomplok. Tapi kebanyakan kita mengeluh lah gitu, semua mengeluh. Saya juga ngerasa banyak ya pekerjaan di hold, di pending segala macam gitu ya. Nah, ini saya coba jelasin dari sisi yang lain, tapi akhirnya akan ketemu kok apa namanya yang apa saya maksud dengan apa yang ingin saya sampaikan gitu. Nah, di saat itu kita tuh punya dua pilihan. Saya juga punya dua pilihan gitu. Mau marah, mengeluh, komplain seperti halnya setiap saya membuka sosial media gitu, buka Facebook, buka Instagram, buka Twitter, isinya orang komplain semua. Saya boleh memilih untuk menjadi bagian dari orang-orang itu, gitu ya, komplain. Dan sah-sah aja, semua orang marah kok, gitu kan. Tapi saya juga punya pilihan untuk tidak melakukan itu. Dengan kamera saya mati ya? Iya, mati Bang. Oh, ya udah, saya ganti kameranya deh, ntar ya. Ntar. Caranya itu harus gini. Maaf ya, saya rubah dikit. Ya, pakai ini aja deh, biar gampang. Sorry ya. Nggak apa-apa, Bang. Share screen. Ya, ngulang. Ya, saya punya pilihan untuk tidak melakukan itu. Dengan alasan yang tentunya juga masuk akal gitu. Maksudnya sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, artinya ya sudah harus terjadi kan gitu. Saya yakinlah logika manapun mengatakan hal itu. Kalau udah kejadian ya udah kejadian. Mau ngomong apa gitu. Marah pun nggak ngerubah apa-apa gitu. Tinggal masalah kita percaya apa enggak bahwa di balik semua kejadian itu pasti ya ada maksudnya kan gitu. Nah, entah kenapa saya mungkin cukup beruntung ya, lebih mudah untuk bisa menerima gitu loh, dalam pengertian udah deh saya memilih buat dipakai buat merenung aja gitu, buat belajar aja deh gitu. Karena saya tuh bisa bilang saya tuh budak industri gitu. Selama bertahun-tahun ya kegiatan sehari-hari ya bisa dibilang hampir 24 jam gitu. Begadang, kerja, ngedit, syuting sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi besok ngedit. Ya bisa dibilang ya kurang lebih begitulah pekerjaan saya selama beberapa tahun terakhir. Jadi saya pakai aja buat belajar, buat kira-kira apa nih yang bisa dilakukan setelah ini. Ada wacana mengenai new normal, apa sih new normal? Pokoknya saya pakai buat belajar banyak hal lah. Nah, saya itu tiba-tiba keinget sama satu video sebenarnya. Video ini nih, apa namanya? Video YouTube yang ngejelasin soal namanya virtual production dari Unreal Engine. Nah, di momen itu saya memilih untuk udah deh saya pakai waktunya buat belajar sesuatu yang sebelumnya saya tuh nggak tahu gitu loh, kasarnya gitulah. Saya belajar 3D lah, belajar inilah, belajar itu sambil nunggu-nunggu ada kerjaan berikutnya. Nah, menariknya adalah
di masa itu karena saya pakai buat belajar bla bla bla, muncul sebuah apa sih, saya tuh kayak kepikiran pengen bikin puisi deh, lucu kali ya bikin puisi ya gitu, puisi visual ya. Maksudnya saya ngerasa gini loh, badan saya itu di penjara ya karena di rumah nggak bisa keluar, tapi kok otak saya malah jadi bebas karena di rumah nggak ngapa-ngapain, pikiran itu kemana-mana. Jadi kepengen deh bikin puisi gitu, puisi visual gitu. Nah, kebetulan puisi visual itu pada akhirnya bisa saya jual jadi duit. Saya jual ke Noah. Itu adalah klip yang kalian lihat sebelumnya yang saya pasang ini. Sebenarnya ini tuh adalah puisi visual menggambarkan bahwa saya di penjara di rumah nih, di penjara, tapi jiwa saya itu di luar. Justru malah jiwa saya malah di saat itu bisa menjadi bisa merasa ya, ini yang merasa bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak bisa dilakukan. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba punya aja semacam keyakinan itu. Dan dari perasaan itu gitu ya, saya juga nggak bisa jelasin ya. Perasaan itu jadi niat jadi aktivitas sehari-hari. Sampai hari ini ada 4 momen yang lumayan menjadi, ya saya bisa bilang inilah, bisa dibilang tahun ini lumayan heboh lah gitu. Pertama, video klipnya Noah Kala Cinta Menggoda, viewernya sekarang udah saya nggak tahu udah berapa puluh juta, sempat jadi trending YouTube. Kalau nggak salah di nomor 3 atau 4, 3 deh terakhir. Dan ini karena saya memilih untuk nggak marah, saya memilih untuk pengen bikin puisi tentang kita boleh di penjara diri kita, tapi jiwa kita itu bisa kemana aja gitu loh. Jadi sesuatu gitu loh. Terus saya yang saya bilang tadi, saya belajar soal saya tahu ada namanya Unreal Engine production, nanti akan saya jelasin gimana prosesnya. Saya akhirnya coba mencari orang yang bisa bekerja sama untuk inilah menghadirkan, dan sebenarnya tadi dan gitu nggak mungkin di sini kita trial di video klipnya Arman Maulana di bawah, dan dari video klipnya Arman Maulana sebelah kiri bawah saya juga aplikasikan akhirnya foto-foto ya, maaf ya. Nah, saya aplikasi ke beberapa karya saya yang lain, ya, Ungu featuring lagi Atta Halilintar sama Aurel, dan dua-duanya sampai hari ini kayaknya dari awal tayang tuh sempat trending nomor 1 di 4 negara. Ganti-gantian nih Atta Ungu gitu ya. Ya saya sih tidak bisa bilang bahwa ini adalah pencapaian yang wah saya hebat, saya jago gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Cuman di sini saya bisa dengan yakin bilang gitu ya, apabila, dan saya sudah mengalami ini sebenarnya beberapa kali sih, bahwa kalau emang kita punya satu niat gitu ya ngelakuin A, dan ya udah kita komit untuk ngejar A, nanti saya akan jelasin ya langkah-langkahnya gitu ya. Ya sebenarnya kita akan ketemu surprise di depan gitu, yang kita nggak expect sebenarnya. Yang tadinya kita berpikir potensi kita tuh hanya sebatas nilai 6, kalau kita put our goal sampai nilai 10, tahu-tahu kita ngelangkah aja udah nggak usah mikir. Tiba-tiba kita ada di nilai di angka 9 gitu, bukan di 6 lagi. Sedangkan kita pikir kita tuh mampunya sampai 6 doang gitu. Dan itu sudah saya alami berkali-kali, termasuk menyaksikan beberapa orang-orang di lingkungan saya saksikan langsung bahwa mereka udah bisa melampaui batas itu. That's why tema kita kali ini adalah Reach the Unreachable. Lewat. Maaf ya, ini agak. Nah, kenapa judul kita kali ini adalah Reach the Unreachable? Apa itu? Unleash potential. Saya yakin setiap manusia itu pasti diciptakan dengan potensi. Pastilah, nggak ada yang enggak lah. Mau lahirnya hidungnya ada 2 juga, bibirnya miring, juga tetap aja itu kan, kita kan bahasa manusia bilang itu cacat ya. Tapi saya sih cukup yakin bahwa manusia itu emang ciptakan ya dengan potensi masing-masing, dan sebenarnya tugas kita di dunia ini
sebatas bagaimana kita ya unleash your best potential. Kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya, dan kalian akan kaget sih bahwa ternyata potensi yang kalian punya ya gitu ternyata bisa sampai dibawa sejauh itu gitu. Nah, sedikit saya tuh dari dulu sangat seneng ya yang namanya visual effect gitu, yang namanya science fiction, film-film sci-fi, suka banget sama green screen, suka banget sama apa ya, pokoknya semua yang berbau visual effect lah, science fiction gitu-gitu saya suka banget. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri ya di Indonesia kita tinggal di negara yang jauh banget dari situ-situan gitu ya sih. Kayak satu-satunya genre film yang kita merasa masih jauh kan cuman itu aja ya, cuman science fiction apa kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Tapi saya dari dulu tuh bisa dibilang saya tuh tergolong nekat. Sejujurnya saya saya tuh percaya ya bahwa musuhnya seniman, pekerja seni itu adalah comfort zone, di mana kita udah merasa nyaman sama apa yang kita punya gitu loh. Nyaman dengan software A, udah nggak mau ganti gitu. Nyaman dengan gaya visual B, oh ini ciri gue, ini gaya gue nggak mau ganti. Ini ciri khas gue bro gitu. Sekarang kan kita tidak mau memperkaya wawasan kita. Ini gaya gue main fontnya Arial, nggak mau ganti. Enggak, pokoknya gue Arial titik, wah gitu, maksa gitu. Gaya gue warnanya hanya hitam biru. Ini ciri khas gitu. Saya percaya ciri khas itu bukan kita yang bikin. Ciri khas itu bukan kita tentuin. Ciri khas itu adalah orang lain yang bagaimana orang lain itu mendefinisikan karya kita. Seperti halnya kita dandan pakai baju sesuai yang kita suka dong. Tapi orang lain yang bilang, ih ciri khas lu gini ya gitu. Bukan kita yang memaksakan diri ngonsepin gitu. Saya hanya mau pakai baju yang kayak gini. Saya bilang jadi nggak natural gitu. Kita berperilaku aja seperti yang kita pengen lakukan, biarkan ciri khas itu orang lain yang menilai. Yang terjadi adalah itu bukan ciri khas, itu adalah comfort zone. Kita udah nyaman aja sama gaya A, udah nggak mau ganti lagi gitu. Nah, buat itu adalah musuh seniman. Saya bisa aja sebenarnya memilih untuk ada di comfort zone di banyak momen sebenarnya di hidup saya. Di saat misalnya saya sudah menemukan nih gaya gambar yang saya suka, dan misalnya kebayang nggak sih bisa kayak gaya gambarnya gini nih, kameranya gini, lensanya ini, warnanya ini, udah seneng gitu. Dan sudah, oh ini bagus nih gitu. Saya bisa aja sebenarnya stay di situ selama-lamanya. Seperti kita lihat banyak yang orang bilang misalnya ngeceriin, oh kalau ini ciri khasnya gini gitu. Saya bisa aja karena dengan gaya seperti itu saya bisa cari uang dari situ. Tapi saya suka takut kalau misalnya saya tuh hanya di situ gitu. Kayak itu dia, karena itu buat saya adalah comfort zone. Makanya ya once in a while, walaupun mungkin tidak selalu ya, saya selalu paksakan job berikutnya atau project berikutnya itu nge-explore sesuatu yang saya sebelumnya belum bisa. Kayak contoh paling kiri ya. Saya nekat syuting green screen dari tahun berapa? Dari zamannya tahun 2003 2004. Di mana green screen itu masih sulit untuk dilakukan gitu, chroma key. Cuek aja udah. Hasilnya berantakan, ya nggak apa-apa, namanya juga proses kan. Ya, saya pernah bikin syuting green screen sampai dikomplain klien juga pernah gitu, dianggap jelek hasilnya. Ya udah nggak apa, orang belajar kan gitu. Tapi apa yang terjadi hari ini, saya kalau syuting green screen udah effortless. Ini sebelah kiri saya syuting klipnya The Massive gitu ya. Saya sudah bisa melakukan live chroma key di lapangan. Jadi di lokasi kita udah langsung bisa melihat gambar seperti yang di atas, gambar aslinya, langsung di set di lapangan. Jadi bukannya syutingnya hijau doang, nanti udah jadi baru kita tempel, orang baru oh bikin itu ya gitu. Enggak. Saya sudah mendevelop sebuah mekanisme kerja di mana walaupun chroma key, walaupun green screen, kita lihat di monitor itu udah gambar yang final. Jadi enak. Dan itu buat saya udah effortless, udah segampang itu karena udah kebiasaan. Bukan saya nggak bilang saya jago ya. Ini hanya masalah kebiasaan. Seperti lagi loh. Kita kayak kalau cowok ya ngelihat cewek, kayaknya capek banget ya tiap hari kalau bangun tidur mandi harus rambutnya di blow, make upan ya nggak sih? Cowok kalau nggak cewek kan capek gitu. Kayaknya langkah-langkah menuju tuh panjang gitu.
dan melelahkan. Tapi buat cewek kan biasa aja kayak gitu. Itu adalah keseharian. Jadi saya masalah langkah-langkah yang saya lakukan itu sebenarnya hanya masalah akhirnya jadi kebiasaan aja. Kalau udah jadi kebiasaan akhirnya jadi effortless gitu. Terus ya karena saya tuh suka gambar-gambar yang puitis dan saya film itu tuh adalah membawa film itu tuh kayak kayak kita tuh menghadirkan dunia yang tidak nyata ke penonton. Nah, tapi saya juga percaya bahwa semua sesuatu yang Anda bisa bayangkan adalah kenyataan. Kalau saya bilang Monas warna pink, itu nyata nggak? Enggak, jelas enggak ya. Ya kan? Tapi kan sebenarnya Monas warna pink itu nggak nyata sampai kalian membuktikan itu bukan pink. Benar nggak? Selama kalian belum membuktikan itu pink apa enggak, kan nggak tahu itu. Bisa jadi loh saat saya ngomong gini lagi ada yang ngechat saat ini. Ya saya ngomong analogi ya. Gitu loh. Di saat semua orang percaya sama satu hal, ya jadi nyata satu hal itu gitu. Di saat semua orang percaya di rumah itu ada gondoruo gitu. Ya jadi ada gondoruonya. Ya masalah pada hakikatnya dia ada apa nggak ada kita nggak tahu, tapi kan jadi ada. Diakui secara society. Jadi itu saya melihat batas antara ada tiada itu juga ya seni itu ada di situ gitu. Kita menghadirkan sebuah realita dalam bentuk yang berbeda sehingga orang bisa semakin orang tuh percaya itu tuh beneran believable, orang itu akan makin nyata gitu. Nah, ini video yang saya tadi saya tunjukin. Waktu pandemi lagi nganggur, keinget video ini video. Jadi saya jelasin sedikit ya, ada sebuah perusahaan di Amerika namanya Epic Games. Epic Games itu adalah perusahaan yang bikin game Fortnite. Tahu dong Fortnite, nggak mungkin nggak. Epic Games itu yang bikin game Fortnite dan banyak game lainnya sih, nggak hanya Fortnite. Nah, Epic Games itu mengeluarkan sebuah software yang namanya Unreal Engine. Itu adalah software untuk membuat game. Jadi kalau kalian ada yang minat untuk jadi game developer, pelajarilah software itu, namanya Unreal Engine. Secara software nggak terlalu nggak gampang juga, tapi juga nggak sulit juga buat belajar, banyak tutorialnya dan lain-lain. Jadi kebanyakan game-game yang dibuat sekarang nih game handphone, game komputer, game PlayStation dibuat menggunakan software, sebenarnya ada dua sih software yang besar, ada namanya Unity, ada juga Unreal Engine. Hanya dua software besar itu yang dipakai untuk membuat semua game yang kita lihat saat ini. PS5 gambarnya bagus banget. PS5 itu banyak bekerja sama dengan Unreal Engine. Kalau kayak beberapa game iOS banyak dikerjakan sama Unity. Itu adalah dua perusahaan yang saing-saingan lah. Nah, tapi menariknya adalah Unreal Engine ini ternyata karena kemampuannya sudah bisa real-time rendering 3D, mereka mulai masuk ke dunia film. Mulailah menjadi bagian dari dunia film, walaupun sebenarnya ini software game. Jadi syuting yang tadinya pakai chroma key, pakai green screen, sekarang itu mereka udah kembangin pakai LED. Tahu dong LED ya, kayak TV besar gitu. Jadi logikanya gini loh, kalau kamera di atasnya dikasih tracker istilahnya, kalau kameranya gerak, kita bisa dong memberikan persepsi belakangnya juga ikut gerak. Gitu loh, kebayang nggak sih? Jadi kesannya realita, walaupun LED-nya kecil, udah kayak gini kameranya muter, belakangnya ikut gerak gitu. Nah, teknik inilah yang dipakai sekarang di banyak film, termasuk yang paling terkenal itu Mandalorian, Star Wars, series yang baru. Tapi di luar itu pun juga udah banyak sebenarnya. Kalau kita perhatikan tuh sebenarnya udah dipakai mungkin 3-4 tahun terakhir sudah banyak banget adegan-adegan yang dilakukan dengan cara seperti ini sebenarnya. Nah, menariknya dengan teknik ini adalah pertama, software Unreal Engine itu gratis. Dia tidak bayar. Jadi nggak perlu ngebajak. Jadi masih bisa barokah lah. Dia tuh hanya bayar kalau kita pakai misalnya buat bikin game dan gamenya dijual.
Dia ada sistem royalti bagi hasil. Jadi untuk belajar, untuk bikin sesuatu itu nggak bayar. Nah, udah gitu menariknya juga adalah ya gimana ya? Kalau kita ngomongin visual effect ya kan Indonesia kayak jauh banget ya. Maksudnya kita lihat film-film Marvel atau DC atau mana, kita ngomongin 3D animasi visual effect. Kalau kita ngelihat di YouTube di mana ada aja sih orang Indonesia yang jago bikinnya gitu ya. Tapi entah kenapa setelah diaplikasikan ke film Indonesia tuh nggak pernah ada yang sebagus itu gitu. Nah, saya ngelihat permasalahannya tuh ada di ekosistem kerja sama workflow. Industri film untuk bikin kayak gitu kan butuh orang banyak ya. Istilahnya kalau kita ngomong di animasi itu ada konseptor, ada modeler, ada animator, ada teksturer. Itu kan kita ngomongin kayak pabrik lah. Nah, entah kenapa di Indonesia itu permasalahannya adalah sistem. Kita tidak pernah bisa punya sistem yang baik plus punya orang yang cukup nurut sama sistem. Biasanya tuh rebel semua pengen tampil gitu. Jadi tidak mau patuh pada protokol kerja. Semua orang pengen jadi artisnya gitu loh. Kayak ada kecenderungan seperti itulah. Saya nggak tahu. Jadi saya ngelihat bahwa mengerjakan sesuatu yang terlalu ngelibatin orang banyak dan ekosistemnya terlalu rumit akan makin beresiko. Nah, saya ngelihat konsep ini tuh bisa mempersedikit jumlah orang. Jadi kayaknya lebih mungkin dilakuin deh di Indonesia gitu loh. Saya tuh mikirnya gitu. Lebih mungkin deh. Kayaknya kalau ngomongin komputer, dia kan bukan butuh komputer, tracker, sama LED wall. LED wall itu kan banyak ya teman-teman IO yang mungkin lagi nggak ada job karena nggak ada event, punya LED nganggur. Komputer canggih banyak lah gamer-gamer di sinilah yang punya komputer canggih. Tracker yang kita pakai sebenarnya ini tuh tracker tuh sebenarnya adalah ini kacamata VR. 5 Pro kan ada buat sticknya itu kan tracker juga tuh. Jadi sebenarnya tidak ada barang kita tidak perlu belanja barang lain untuk bikin kayak gini. Cukup mempergunakan tools yang ada di Indonesia. Makanya saya pikir ini paling mungkin saya lakukan. Nah, tapi pada saat itu saya tuh berpikir ini kan jauh ya di Amerika. Udah gitu ya pasti mahal lah ya kalau misalnya kita kumpul-kumpulin. Udah gitu saya ngerasa ya saya tuh bukan siapa-siapa juga. Saya tuh bukan pegawai atau menjadi bagian dari studio besar misalnya. Kalau pernah dengar nama-nama PH besar gitu loh kayak Multivision apa. Saya juga bukan bagian dari mereka. Nggak punya kenalan orang yang punya studio juga. Saya tuh nggak ngerti coding juga. Bisa dibilang tidak ada basis apapun lah yang bisa jadi merasa saya bisa ngelakuin itu. Buat saya itu hanya mimpi lah. Tapi entah kenapa yakin aja, kayaknya ini bener deh. Kayaknya ini solusi deh buat film Indonesia nih. Kayaknya kalau ini kita bisa terapin di sini, kayaknya the next film superhero-nya Indonesia bakal jadi kayak beneran kayak Marvel nih. Kalau sekarang kan masih ya mencoba Marvel tapi setengah-setengah lah gitu, ya nggak sih? Kayaknya bisa nih kita langsung ngedeketin diri ke sana gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya. Ya udah, habis itu saya coba ngelakuin hal-hal yang saya lakuin aja. Saya download softwarenya gratis juga, saya pelajarin, saya install buka-buka tutorial. Saya lumayan bego sih kayak gini-ginian ya jujur ya. Jadi saya juga tutorial, saya belajar, saya juga nggak bisa bilang saya itu expert, tapi saya jadi ngerti logikanya setidaknya. Logika cara bekerjanya software inilah gitu. Nah, dari situ saya ketemu orang nih, ketemu teman-teman yang ternyata punya mimpi gila yang sama. Ya udah, kita develop terus, kita ketemu, kita ngobrol, diskusi, kita bikin misalnya ngebentuk sistem lah. Nah, akhirnya dapat nih satu job yang bisa kita pakai mempergunakan teknik ini. Dulu job video klipnya Arman Maulana. Menariknya juga itu job, kalian tahu nggak? Itu tuh sebenarnya gimana ya? Saya tuh ngedevelop ini sama teman-teman, tidak tahu kapan mau kita buat. Nggak tahu kapan kita bisa aplikasikan, karena untuk kita nyobain nih, kita harus sewa studio, sewa LED, butuh modal lah. Untuk bikin demo kan butuh modal. Sedangkan kita nggak punya modal. Yang paling mungkin adalah saya mencari job yang paling tepat. Jadi kasarnya kita nggak keluar modal, tapi kita dibayar lah sama job itu. Walaupun mungkin nilainya nggak sebanding. Yang penting nutupin modal aja gitu kan gitu. Nah, adalah job dari Arman Maulana. Dan dia tuh cuma ngomong gini di awal. Pi, gue mau bikin video klip. Terserah lu bikinnya kayak gimana.
yang main gue mau si Brian Domani. Guanya sih muncul di ujung aja, selalu bikin kayak apa. Nah pas dia ngomong gitu, saya langsung, aha ini dia nih job yang tepat gitu. Karena jarang-jarang nih orang ngasih kerjaan dibilang terserah gitu. Tapi kan terserahnya versi artis kan tidak berarti tidak terserah versi company, versi label. Artisnya mungkin percaya-percaya aja, tapi kan saya harus bikin quotation, ngajuin ke label untuk uangnya, DP, artinya kan mereka harus tahu saya mau bikin apa kan. Nah, sedangkan saya tuh terlalu takut untuk ngasih tahu saya bikin apa, karena takut ditolak. Karena kalau hampir ditolak, ini kan sesuatu yang belum proven. Belum ada contohnya. Kalau saya bilang mau bikin gini, pernah bikin gak lu gitu? Kayak apa hasilnya? Pasti bagus gak? Saya kan nggak bisa ngomong. Kalau saya bilang pasti bagus, iya kalau bagus, kalau jelek gimana gitu. Kalau berhasil, kalau gagal gimana? Orang namanya sistem belum kita coba gitu. Nah, jadi saya tuh sengaja ngulur-ngulur waktu sama labelnya. So, ngulur-ngulur waktu supaya dia nggak nanya konsep. Saya hanya ngasih uang, quotation, ini sejumlah uangnya sekian, cuma ngomong gini, nanti klip ini akan dibuat dengan teknologi yang belum pernah digunakan di Indonesia, teknologi yang paling canggih ya. Saya modal speak ini aja nih, modal speak habis itu apa gitu. Bener tuh, mereka tuh nggak nanya soal konsep sampai H-1 di saat si Brian Domaninya nanyain kodenya. Nanya lewat label. Oh bisa fancy baju nggak buat si Brian Domani? Dia pengen tahu bajunya kayak gimana buat besok syuting. Emang aneh sih, aktor bisa nggak tahu konsep kan aneh. Dia pasti nanya kan. Saya mikir kalau saya kirim referensi bajunya akan ketahuan saya mau bikin apa. Karena bajunya kan bukan baju normal. Baju kayak jubah-jubah gitu. Udahlah akhirnya saya kirim aja. Bener terjadi kehebohan H-1 di kantor label. Sampai manajernya ngontek saya langsung. Manajer labelnya ya. Panik mereka. Mau bikin apa nih gitu. Nggak biasa-biasanya kok bajunya kayak gini. Kok kita nggak tahu. Wah ribut. Ya udah akhirnya udah kadung saya bilang aja gini. Teknologi ini benar-benar belum pernah dilakukan di Indonesia dan kalau lu mau ya jangan setengah-setengah, percaya aja udah. Kalau misalnya nggak mau ya udah gue cancel nggak apa deh. Gue ngomong gitu. Padahal dalam hati deg-deg tuh. Jangan sampai beneran di cancel. Akhirnya saya nggak tahu ya ikhlas apa nggak ikhlas, tapi kayaknya sih Kang Armannya juga berkontribusi untuk bilang udah nggak apa ikutin aja gitu mungkin ya. Karena kan komunikasinya via WhatsApp, saya nggak tahu kejadian di sana tuh hebohnya kayak gimana. Ya udah akhirnya saya dicuekin sampai besoknya. Kasarnya dicuekin artinya diperbolehkan syuting lah, kan dicuekin. Tapi nggak di ini juga artinya, ini mampus nih kalau sampai jelek gitu. Dan saya tuh nggak pernah bisa nggak pernah tahu gimana hasilnya sampai di hari H. Ya udah akhirnya pas syuting, alhamdulillah sih, maksudnya orang label datang, Aman Maulananya, even si aktornya Brandon ini bilang, wah ini gila nih keren banget. Jadi kalau kalian lihat ya sebelah kiri nih gambar ini tuh kayak proses kalibrasi namanya. Pakai ini VR. Jadi nanti alat yang dia pegang itu akan ditempel di atasnya kamera. Jadi kalau kameranya gerak, belakangnya ikut gerak. Jadi kayak kita bikin persepsi 3 dimensi gitu. Ini yang tengah kita bikin adegan api-apian, api unggun. Yang kanan juga. Sampai hari itu tuh saya inget banget di Instagram tuh rame banget sih orang-orang yang ya saya yakin sih banyak orang tahu soal teknologi ini. Karena ini sempat jadi heboh lah diomongin sama banyak filmmaker, tapi nggak ada yang expect bahwa someone really do it here in Indonesia. Ada 4 atau 5 big studio nelfon saya, nanya, dan akhirnya sampai hari ini saya membina hubungan baik untuk berkonsultasi, karena mereka mau bikin juga gitu. Ya ini hasil video klipnya mungkin udah pernah tahu juga ya, video klipnya Arman With You. Saya pasangin behind the scene-nya. Masih tersisa di dalam anganku lembut tatapanmu,
lepaskan dirimu tanpamu ku rapuh. Sesal yang datang selalu hantui aku dalam sepiku, diriku yang telah meninggalkanmu. Baru kini aku menyadari kau satu yang berarti. Baby, I am missing you. Kemana kan ku cari bayang senyummu, ku rindu dalam pelukmu. Tak mampu aku jauh. Udah, buat mencekat waktu saya itu dulu. Ya, jadi intinya dari sini saya dapat banyak sekali exposure gitu ya. Artinya support dari banyak orang juga yang datang. Bahkan saya diundang oleh perusahaan tersebut, ada sebuah summit yang mereka lakukan, saya diundang menjadi one of the speaker. Dari sini lanjut lagi saya dapat video klip konser Noah. Ini juga mereka dari kliennya ngejar-ngejar kita karena tahu soal teknologi ini. Ini behind the scene-nya. Di sini gue ngeliat bahwa ada peluang untuk membuat satu konsep hybrid sebenarnya. Konsep hybrid itu artinya konser tapi rasa video klip lah, bisa dibilang gitulah. Makanya kita mengadaptasi teknologi film di sini gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih mencoba ini aja sih, mencoba untuk melampaui batas sekat-sekat. Kalau konser tuh apa, klip tuh apa, film tuh apa gitu loh. Kita coba blend in aja ke sini gitu. Nah, ini juga makin gila lagi sih, maksudnya exposure juga makin besar. Nah, kenapa saya ngomong semua hal ini? Sebenarnya di sini saya percaya sih, saya bisa bilang bahwa teori itu betul gitu mengenai ya, if we put our goal dan kita punya satu goal yang jelas, sebenarnya kita nggak pernah bisa nyangka sih bahwa potensi yang kita punya ini akan bisa sampai ke situ. Saya jujur, saya tuh bukan orang yang pinter. Saya tuh sekolah juga dulu ya. Sekolah nih, jujur nih, saya tuh ranking tuh nggak pernah lebih. Masih tahu itu nggak sih sistem ranking? Ada kan yang ngerti kan nih sistem rankingnya? Dari murid 45, saya tuh tidak pernah lebih dari 30. Maksudnya saya tuh rankingnya 30, 35, 40. Sejujurnya ya, saya tuh nggak pinter. Saya tuh kuliah pun juga IPK saya tuh jelek banget. IPK saya tuh berapa sih? 2, berapa? 2,6. Maksudnya saya tidak merasa saya adalah orang yang pinter secara apa di institusi ya, di sekolah gitu ya. Tapi saya justru karena saya pertama kali belajar itu, justru saya bilang saya belajar beneran itu setelah saya kerja. Karena saya baru ngerti nih konsep belajar setelah saya kerja. Karena saya mempelajari apa yang saya pengen pelajari, gitu. Apa yang saya minati. Ternyata saya yang selama berpuluh-puluh tahun berpikir saya itu bodoh gitu ya. Ternyata enggak, lu nggak bodoh-bodoh amat gitu. Di saat lu pengen A ya lu bisa dapetin A. Saat lu pengen B lu bisa dapetin B. Jadi sebenarnya masalahnya bukan soal bodoh pinter. Masalahnya adalah saat kita dulu mungkin sekolah, saya tuh nggak tahu mau belajar apa. Saya tuh nggak merasa punya minat sama hal tersebut. Jadi, nah di sini saya lihat bahwa kuncinya tuh sebenarnya ada di beberapa hal gitu ya. Kalau kita mau bikin sesuatu, tunggu ini ada ini yang kebalik soalnya. Nah,
kuncinya sebenarnya adalah di result oriented. Banyak orang terjebak sama proses oriented gitu. Di saat kita misalnya contoh nih, mau keluar rumah, aduh di luar panas ya, aduh di luar ini ya. Berpikir prosesnya, sedangkan enggak, lu mau kemana sih? Mau ke Bandung, ya udah pastiin ke Bandung. Caranya gimana? Caranya belakangan dipikirin. Yang penting kita tahu mau ke Bandung. Banyak orang yang belajar tidak result oriented gitu. Jadi kasarnya gini, ada dua, ini saya menggambarkan dua buah keadaan ya. Saya tuh mau jadi seorang videografer misalnya gitu ya. Saya mau jadi videografer, nah gitu ya. Oke, orang yang proses oriented, bukan result oriented, nanya ke saya, Bang Upi, mau nanya dong, saya mau jadi videografer, mulai dari mana ya? Itu kan muncul pertanyaannya. Mulai dari mana ya? Kamera apa yang buat saya beli? Akan aja seperti itu. Terdengar salah nggak? Enggak. Tapi jujur, saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Itu pertanyaan yang membingungkan. Mulai dari mana ya? Mulai dari sekolah kali. Gitu. Tapi yang result oriented, Bang Upi, gua tuh pengen bikin gambar kayak gini nih. Nih, kayak gini nih gambarnya nih. Gimana ya caranya? Dengan mudah saya bisa jawab pertanyaan itu. Oh, mau gambar kayak gitu. Oke, berarti pakai kamera ini, lensa ini, settingannya seperti ini, lampunya seperti ini. Tuh, kerjain. Result oriented, karena dia ngomongin result. Itu adalah cara berpikir. Banyak orang yang salah menempatkan diri untuk berpikir. Sehingga apa? Nggak tahu mau melangkah kemana, bingung. Suka sama filmmaking, tapi nggak tahu mau kemana. Nggak tahu mau belajar apa, ketemu orang nggak tahu mau nanya apa. Buka YouTube, nggak tahu mau searching apa. Padahal ilmu sana banyak banget. Tapi beda misalnya gini, hari ini saya mau belajar cara bikin efek orang bisa melayang kayak film ini. Result, ujungnya dulu, oriented. Baru cari cara untuk bikin kayak gitu. Ketemu orang gampang nanyanya. Buka YouTube gampang nanya. Nah, kuncinya adalah di sini sebenarnya. Kita ngerasa nggak maju-maju karena nggak tahu kalian mau jadi filmmaker, mau jadi videomaker. Dari sekarang, mau kayak siapa, mau kayak apa, mau bikin apa. Langsung pastiin aja. Gua mau bikin film yang harus tayang di 21, 2 tahun lagi. Ya udah. Resultnya itu. Nah, dari hari ini saat kita ngomong sampai 2 tahun lagi, apa yang kita lakukan? Ya nggak tahu. Pasti akan tahu kita akan lakukan apa. Pasti akan tahu. Saya mau ke Bandung, tapi murah. Clear. Ya udah, pilihannya jelas. Oh, Bandung murah, mungkin naik sepeda atau gini. Dibanding sama atau gini. Pernah nggak sih kebayang istilah gini? Saya mau beli komputer nih buat editing gitu ya. Terus beli yang paling canggih, yang paling mahal. Kepakainya buat gitu doang. Beda sama saya mau bikin ini. Pas dicobain, iya komputer saya nggak kuat nih. Di-upgrade deh. Apa yang di-upgrade? Prosesornya kah? Hard disk-nya kah? Kan jadi tahu, kita jadi nggak salah-salah buang duit. Karena result oriented. Saya mau bikin film kayak A gitu. Saya pengen jadi orang seperti B. Saya mau jadi orang kayak Joko Anwar misalnya gitu ya. Saya mau jadi YouTuber kayak Atta Halilintar gitu. Clear. Ya udah, kapan? Secepatnya. Dibanding saya mau jadi YouTuber nih. Oh yaudah, bikin apa? Nggak tahu bikin apa ya. Jangan proses oriented, harus result oriented. Itu nomor 1 tuh. Membiasakan diri untuk tahu ujungnya, baru kita melangkah. Mau keluar rumah, kita kan tahu dong mau ke kampus, baru ngelangkah. Nggak mungkin kita buka pintu, kemana ya hari ini? Ya kan nggak mungkin dong. Mau pakai baju, ya bajunya dulu, bajunya yang ini, baru kita pakai dong. Intinya, itu kadang-kadang terjebak karena kita nggak result oriented. Nah, result oriented ini juga berpengaruh sama karya. Kalau kita ngomongin result oriented, saat kita punya karya atau punya goal, ingat satu hal, biasa aja itu nggak ada. Kasarnya gini, kalau mau nentuin ujung, jangan nanggung-nanggung. Kasarnya gitu. Jangan istilahnya gini, gue mau jadi penyanyi yang ya kalau ngetop syukur, kalau enggak ya enggak bisa gitu kalau mimpi. Harus ngetop gitu. Masalah dikasihnya setengah ngetop ya udahlah, terima aja ntar. Tapi
biasa aja itu harus di-reject, tidak ada dalam karena mimpi itu kan gratis. Mimpi kan nggak ada patokan. Ya nggak? Jadi membiasakan diri untuk put result sejauh-jauhnya dan tidak ada kata-kata biasa aja di situ. Saya menjadi orang yang lulus dari kampus ini dan paling sukses di angkatan saya. Saya mau nanti setelah lulus nih, saya adalah alumni paling sukses. Nggak apa-apa, mimpi kok. Nanti kalau kejadiannya nomor 2 paling sukses, it's still a goal. Nomor 3 paling sukses, it's still a goal. Saya mau balas dendam nih sama dosen saya karena saya dibilang bego soalnya. Wah gitu. Lihat nih, saya ntar lulus mau sukses gitu misalnya. Ya apapun itu lah, itu put mimpi. Nggak ada yang salah. Nanti tubuh kita akan berjalan ke arah sana. Percaya deh sama saya. Itu ada teorinya soalnya. Kedua, jadi ingat ya, biasa aja reject. Jangan pernah kompromi sama biasa aja. Yang, nih nomornya kebalik nih. Yang kita buat apapun mulai hari ini, prinsipnya harus menarik. Udah, itu udah. Sialnya kalian kuliah di DKV. Kalau kalian kuliahnya mungkin di hukum atau di fisika, nggak harus menarik. Tapi kalian kuliah di kafe, bikin logo misalnya, ya logo yang kalian buat ya harus lebih menarik dibanding yang lain. Udah simple. Karena di dunia nyata, kalau yang ada yang lebih menarik, kalian kalah pitching, nggak dapat kerjaan. Simple kan? Jadi nggak ada istilah bikin tugas, bikin apapun lah. Segini aja deh gitu. Biasain aja untuk selalu berkompetisi gitu. Merasa bahwa wah, gue bikin yang keren nih. Tapi dengan in a fun way ya, jangan berkompetisi dalam pengertian negatif juga ya. Enggak. Intinya harus selalu punya standar yang jangan apa ya, kayak udah segini aja deh gitu. Itu tuh mental yang harus dibuang karena tidak akan pernah terpakai di dunia kerja dan tidak disukai mental seperti itu. Mental yang udah gini aja deh. Nih, oke lah, cukup lah. Kalian harus pastikan apa yang kalian buat, apapun itu, walaupun hanya kerjaan cupu lah kasarnya, hanya bikin apa sih yang main cupu apa, misalnya bikin apa gitu, bikin layout Instastory gitu, bisa aja gitu ya, layout desain itu kan kerjaannya cupu, gampang pakai software-nya. Itu pun juga ingat prinsipnya, yang output ya kalian harus menarik. Itu konsep paling simpel. Kayak gini loh, logikanya nih. Kalian keluar rumah, dandan nggak? Pasti dandan dong, dengan cara masing-masing. Artinya, manusia itu emang selalu pengennya tampil terbaik, bener nggak? Kalau kalian ketemu calon mertua, pasti pengen menunjukkan si terbaik dong. Nggak mungkin ketemu calon mertua yang, udah gini aja lah, tolak-tolak deh. Nggak mungkin dong. Pasti akan usaha supaya terlihat sebagai orang yang disukai oleh calon mertua. Artinya mental itu harus selalu ada. Saat keluar rumah, gue harus terlihat bagus. Saat misalnya saya bikin karya, apapun itu, prinsipnya harus menarik. Harus beda, harus keren. Saya nggak bilang artinya kalian harus susah payah ya, harus yang maksain. Enggak. Ini hanya masalah mindset. Sesimpel itu kok. Biasa aja, nothing. Biasa aja tuh anak ekonomi. Kalau anak di kafe harus keren. Itu udah harus jadi prinsip. Nah, yang terakhir, ini juga salah satu metode yang mungkin paling penting. Namanya vitamin T. Tahu nggak T itu apa? T itu adalah taste. Kamu tahu nggak apa yang ngebedain saya sama misalnya ada orang lain yang baru ngedirect 3 tahun, tapi bagus karyanya. Apakah karena kemampuan dia memilih kamera? Bukan. Yang paling berpengaruh pada seseorang di industri seni, saya cukup yakin di DKV, desain ya, di agency, di fotografer, pelukis, videografer adalah taste-nya dia. Semakin tinggi taste-nya dia akan makin dianggap berhasil. Nah, masalahnya taste ini ilmunya dari mana? Apakah taste kita bisa tinggi kalau kita lebih banyak jam terbang? Nggak juga. Banyak orang yang jam terbangnya puluhan tahun gitu-gitu aja karyanya.
Apakah taste ini kita bisa dapetin dari belajar kamera dan editing? Kata siapa? Nggak ngaruh juga. Lantas aneh. Pekerjaan ini orang kasarnya gini, fee yang paling mahal didapatkan oleh pekerja seni yang taste-nya paling bagus. Bener nggak? Pelukis yang taste-nya paling bagus, estetikanya bagus, makin mahal. Tapi kok dapatnya dari mana nih taste nih? Bingung kan? Nah, ini saya jelasin. Kalau kata Plato, tahu Plato dong pasti. Seni itu adalah mimosis, adalah peniruan. Seni itu adalah peniruan. Contoh nih, kenapa saya hari ini memakai baju warna hitam, memakai kumis sama jenggot? Ada yang memilih untuk gondrong. Ada yang memilih untuk pakai bajunya hypebeast, kayaknya, kayak uya-kuya. Ada yang memilih untuk memakai gaya rockabilly. Kenapa kok beda-beda standarnya orang dalam bilang ini bagus? Ada yang menganggap gondrong itu keren, ada yang menganggap gondrong itu tidak keren. Ada yang bilang harus klimis, kalau berewokan nih capek ngelihatnya jorok gitu. Ada orang berewokan kan cowok sih gitu. Beda-beda. Ada orang yang suka perempuan yang kurus, ada orang yang suka perempuan yang agak cabi. Ada orang yang suka pakai baju flanel, garis-garis, ada orang yang tidak suka pakai baju flanel, dia lebih suka pakai kaos. Kenapa bisa beda-beda? Ada yang tahu nggak? Mungkin boleh jawab. Yang mau jawab boleh jawab kok. Yang tahu gue kasih hadiah deh. Hahaha, coba. Silakan. Lumayan tuh. Ini padahal udah ada jawabannya di sini. Tes. Bukan tes. Jadi, nah sekarang kalau misalnya nih, ada yang gondrong, ada yang botak, yang tes lebih tinggi yang mana? Nggak ada kan? Bukan taste. Ya kenapa itu bisa terbentuk gitu? Kenapa gitu? Nah, saya jelasin. Kata Plato, seni itu adalah mimosis, yaitu peniruan. Mata kita merekam apa yang kita lihat. Terekam di subconscious kita, lantas kita itu niru sebenarnya. Mungkin yang suka pakai baju flanel, pas zaman kecil, nontonnya adalah video klip atau musik-musik grunge misalnya. Entah kenapa dia suka aja, mata dia nangkep, nempel di kepalanya. Akhirnya dia menganggap keren itu seperti itu gitu. Yang dari kecil nontonnya sinetron misalnya, dia menganggap ngambek lebay itu keren, putus cinta terus lebay nangis-nangis itu keren gitu, ya enggak? Tapi yang nontonnya bukan sinetron menganggap lebay itu nggak keren. Ini masalah tontonan. Kenapa? Ini asumsi umum ya. Saya nggak bilang semuanya. Kenapa orang banyak bilang, kenapa ya kalau orang bule tuh taste-nya keren-keren ya gitu. Bikin apa juga bagus, kita orang Indonesia kayaknya gini-gini aja, misalnya ada ngomong gitu. Ya mungkin iya, mereka tuh bangun tidur, buka jendela, pemandangannya bagus. Nggak ada polusi, jalan aja rapi, nggak ada sampah, orang-orangnya cakep-cakep, keren-keren di jalanan, dandannya keren-keren. Mereka punya standar yang tinggi dalam ngomongin standar 0. 0 kan ada minus, ada plus ya. Istilahnya mereka tuh nggak pernah ngelihat sesuatu di negaranya mungkin ya yang nggak bagus. Pohonnya bagus, langitnya bagus gitu. Mungkin kita yang tinggal di tempat yang kebetulan kurang beruntung gitu ya. Ya itu yang tertanam di kepalanya gitu. Tontonannya Raffi Ahmad, ya udah gedenya taste-nya niru Raffi Ahmad, pakai baju kayak gitu yang dianggap keren gitu. Jadi sebenarnya taste itu terbentuk dari peniruan kita yang kita nggak sadar sebenarnya. Suka dengar musik apa, suka nonton apa. Tanpa disadari, itu yang terekam di kepala kita menjadi kumpulan katalog. Katalog nih, itu kerekam. Warna yang bagus adalah warna yang kayak gini. Based apa yang kita lihat. Cowok cakep, cowok kayak gini. Tertanam nih di kepala kita nih. Cewek cakep kayak gini, baju bagus kayak gini, baju jelek kayak gini. Karena apa yang kita lihat.
Akhirnya kita tumbuh nih, walaupun makannya sama, tinggal di lingkungan yang sama, tumbuh dengan preferensi yang berbeda-beda. Yang ini lebih suka gondrong, lebih suka botak, lebih suka brewokan, lebih suka klimis. Nah, contoh lagi, apa sih yang ngebedain ya? Misalnya kalau saya megang kamera, misalnya ngambil gambar orang nih, harus gini, nggak kurang asik nggak kurang gini, baru saya oke, terus saya tekan record. Kalau kalian misalnya gini, langsung record. Kenapa saya lebih ketil gitu, lebih gini dibanding misalnya orang lain, udahlah apa adanya deh, iyain aja deh gitu, segini aja deh. Bikin video misalnya, udahlah gini aja lah. Apa yang ngebedain? Apakah karena jam terbang? Enggak. Karena yaitu mimosis. Di saat kita megang kamera, bikin framing istilahnya kan ya, megang kamera foto kek, megang kamera ini kek, di depan komputer ngebuka Photoshop mau bikin desain, yang muncul adalah katalog di kepala kita nih, nyari yang terdekat. Gitu loh. Misalnya gini, ayo bikin desain poster buat buka puasa bersama. Buka laptop nih, kepala kita puter nih. Nyari katalog. Nyari yang paling mirip. Ketemu satu. Wah, itu yang jadi inspirasi. Nah, kalau isi katalognya tidak ada yang bagus, ya kalian akan menjadi sound designer yang buruk. Kalau isi katalognya bagus-bagus, idenya bagus-bagus, taste-nya akan bagus. Nah, saya kasih sebuah challenge buat kalian. Ya, mungkin Pak Dhani bisa dibantu. Pada hari ini, atau paling lambat besok, coba deh, bikin foto atau video, apapun, bebas. Misalnya mau foto orang gitu ya, pakai kamera gitu ya. Tek. Terus, selama sebulan ke depan, ini lagi bulan puasa nih, bagus juga nih. Saatnya menjaga diri soalnya. Berhenti menonton atau menikmati semua sajian visual yang buruk secara estetika. Kalau ada foto jelek, video jelek, jangan dilihat. Tapi perkaya diri kamu dengan minimal 5 video bagus saja setiap harinya. Iklan bagus, misalnya compilation TVC ya gitu, TV commercial compilation atau film yang secara estetika bagus ya di Netflix atau Disney Hotstar. Atau pokoknya atau video klip Korea atau Amerika apapun lah, intinya setiap hari tonton 5 sampai 10 sebuah karya visual yang bagus banget selama sebulan setiap hari. Lantas di bulan depan ambil kamera yang sama, lakukan mengambil gambar, video atau foto ke objek yang sama, rasain bedanya. Pasti beda. Yang sekarang gini udah oke, yang bulan depan udah yang wah ini kurang asik nih, kurang gini. Cobain deh. Nah, bayangkan kalau emang bener sebulan aja bisa merubah banyak hal, bagaimana kalau kalian selama-lamanya stop semua tontonan yang tidak bagus. Seorang dokter sudah menjadi konsekuensinya tidak boleh merokok dan tidak boleh hidup nggak sehat. Karena dokter. Seorang seniman sudah menjadi konsekuensi profesi untuk tidak mengkonsumsi apapun yang buruk untuk matanya dia, karena akan merusak vitamin T. Vitamin T-nya akan rusak. Walaupun kita tahu ini gambar lawakan doang, enggak. Subconsciously akan terekam di kepala kita. Seperti seorang musisi, udah konsekuensi dia tidak boleh sering-sering mendengar lagu MP3 karena akan merusak kalibrasi standar kuping dia. Saat dia mixing jadi standarnya berubah. Kita ngelihat gambar yang tidak bagus terlalu sering berubah standar. Ya, ini yang saya mungkin Pak Dhani bisa bantu untuk pandu. Rasakan khasiatnya selama sebulan ini vitamin T. Udah, dari saya sih ini aja. Ini contoh lah yang saya bilang tadi. Satu hari liatin gambar-gambar bagus kayak gini aja nih. Sebulan beda lagi, gambarnya beda lagi gitu ya. Nanti coba lagi deh. Atau ngedesain deh kalau misalnya tidak semuanya suka di videografi ya. Hanya lihat desain-desain yang bagus aja. Habis coba lagi ngedesain, pasti beda. Dari saya sekian. Kayaknya lebih lama dari yang saya bayangkan. Tapi mudah-mudahan tidak membosankan. Kalau ada yang mau diskusi boleh. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bang Upi. Cukup menarik dan keren sekali presentasinya. Ya. Baik, mungkin yang terakhir tadi bisa ya jadi tugas gitu ya Bang Upi ya. Jadiin tugas. Siap. Ya, saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Bang Upi yang terakhir tadi ya. Jadi masalah pengalaman visual itu juga bisa dilakukan atau memang sudah sering dilakukan oleh teman-teman ya. Mungkin ketika ada tugas itu kan biasanya teman-teman mencari di Pinterest gitu ya atau di Instagram. Tapi mungkin karena kebanyakan ya Bang Upi ya, terlalu banyak yang dilihat, akhirnya mentok malah nggak dikerjakan kata teman-teman gitu. Aku boleh sedikit ini nggak Ya, komentar oke. soal Ya, itu. silakan, Jadi silakan. gini, kalau aku melihat ya kan kita sebutkan istilahnya kan mencari referensi istilahnya ya. Nah, mencari referensi itu menurut saya itu adalah hal yang berbeda karena gini, mencari referensi itu sebenarnya kalau saya pribadi ya, ini mungkin orang beda-beda. Menurut saya sebaiknya tidak dilakukan di saat kita punya tugas atau punya tujuan. Karena mindset kita di saat kita lagi melihat gambar itu bukan mindset mengosongkan pikiran dan mengapresiasi. Mindsetnya udah keburu nyari mana yang cocok buat kita tiru. Ya nggak sih? Bisa gini, ada tugas nih gitu ya. Udah cari referensi gitu misalnya. Saat kita ngebuka Pinterest nih, mindset kita bukannya menikmati tanpa harapan, tanpa ekspektasi. Mindsetnya nyari yang mana yang bagus ya buat kita pakai gitu. Nah, hal seperti itu yang kadang-kadang jadi terlalu conscious. Justru yang tadi saya maksud dengan vitamin T itu adalah memasukkan sebanyak mungkin informasi bagus ke subconscious. Bukan ke alam sadar, ke alam bawah sadar. Jadi proses melihat gambar referensinya itu harus dilakukan tanpa ekspektasi. Nonton aja. Seperti halnya kita pasti tidak akan ingat referensi apa yang kita ingat. Kenapa hari ini saya merasa jenggotan itu bagus. Saya nggak ingat film apa ya, saya nggak ingat. Karena kalau saya ingat pasti nggak akan masuk ke subconscious gitu. Ya sedikit itu versi saya ya. Ya, ya. Mungkin sama seperti ini ya, kalau kita sudah sering nonton Netflix atau Hotstar, kita jadi lupa nonton sinetron gitu kan. Iya. Jadi Standarnya naik standarnya. standarnya naik, mungkin seperti itu. Tapi menarik itu tugas atau satu eksperimen yang nanti mungkin bisa kita terapkan. Nah, teman-teman, silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau menulis di kolom chat. Nah, mungkin ini Bang, saya sedikit mundur tadi ke apa yang dipresentasikan Bang Upi di awal tadi ya, ini hanya pemantik saja sih, nanti mungkin teman-teman bisa menambahin. Sebelum kita ngomongin yang masalah andil dan sebagainya. Tadi Bang Upi pernah menyinggung tentang bahwa bidang-bidang sinematografi, videografi itu ke depan bisa menjadi satu mungkin jurusan sendiri ya, yang berdiri sendiri gitu. Nah, ini apakah benar kebutuhannya atau kita butuh kepastian nih? Apakah benar kebutuhannya ke depan itu bidang-bidang seperti ini akan dibutuhkan? Ya, karena tadi kan Bang Upi juga bilang bahwa bidang ini juga tidak terlalu berdampak pandemi, ya kan? Bagaimanapun kita sebagai seorang kreator itu kan harus benar-benar bisa menghadapi segala situasi seperti pandemi ini ya untuk lebih kreatif ya. Tidak hanya mengutuk keadaan, nggak bisa ini, nggak bisa begitu. Ya, terbuktinya Bang Upi juga bisa sekarang. Nah, ini butuh kepastian nih. Misalnya nanti kita bikin ya mohon maaf mungkin bikin jurusan sendiri, jurusan animasi atau jurusan seni pertunjukan gitu yang berbasis teknologi, ini bagaimana? Sekarang gini, pakai logika aja, misalnya gini, di Jakarta aja yang memang ekosistem industrinya sudah lengkap gitu ya. Di sini ada supply and demand-nya jelas gitu ya. Industri ini masih berkembang, apalagi di daerah.
di luar Jakarta ya, misalnya kita ngomongin Surabaya, di mana ekosistem industrinya pun masih berkembang kan. Bisa dibilang saya masih ada nih punya klien Surabaya, tapi besok-besok kalau ekosistem industri di Surabaya udah lengkap, mereka nggak butuh ke Jakarta buat bikin iklan gitu misalnya. Contoh ya, kita ngomongin coffee shop atau produk-produk lokal yang tadinya masih Jakarta sentris, sekarang di setiap kota juga udah mulai rata kan, masuk Surabaya. Nah, ini kita ngomongin by data aja deh, tapi nggak pure data ya, asumsi by data asumsi lah. Mungkin orang yang lahir ya sekarang umurnya 30 tahun ke atas lah gitu ya, pernah tahu lah bahwa sebelum tahun 2005 orang nikahan itu nggak ada video nikah, bener nggak? Yang ada foto dokumentasi. Kalau ada video pun ya video di pojokan pakai handycam ngejagain aja, dokumentasi aja. Nggak ada istilah pre-wed video, pre-wed photographer, pre-wed video, save the date, cinematic video. Nggak ada. Sampai satu orang, namanya Ian Salim. Saya tuh ingat banget. Ian Salim namanya. Mungkin kita nggak ada yang tahu itu nama. Dia itu pahlawan loh, kalau menurut saya ya. Seorang namanya Ian Salim, dia itu membuat tren cinematic wedding videography. Dia pertama kali tuh bikin kayak video pre-wedding konsep short film, ya wedding konsep ya kayak sekarang lah, pokoknya cinematic video ya, yang ke Bali kayak pakai inilah, pokoknya yang menjadi standar sekarang lah cinematic video. Dia pertama kali bikin dan laku banget. Kebayang nggak, gara-gara satu orang bikin satu produk lantas disukain, jadi tren, dan akhirnya jadi standar sekarang. Bukan tren loh, standar. Jadi standar semua pernikahan di kota-kota besar. Dan kebayang nggak, industri itu, pre-wed video, wedding video, sudah menghidupi berapa ribu keluarga di Indonesia coba. Banyak orang yang profesinya full-time pre-wedding video atau wedding videographer. Bener nggak? Udah menghidupi banyak keluarga. Dari satu hal, saya tuh inget banget ya, nggak lama setelah itu, saya tuh diundang beberapa kali workshop di Solo, di acara kuliner workshop. Di zaman itu baru ada yang namanya food photographer. Saya bilang, kita udah saatnya untuk mulai belajar food videography. Karena bentar lagi akan masuk eranya food videography. Karena selama ini food videography itu baru populer di kalangan TV komersial. Dengan kamera yang mahal, dengan kru yang mahal, alat yang mahal. Tapi teknologi sekarang udah canggih, handphone aja udah bisa 1000 fps slow-mo. Iya kan? Handphone aja udah bisa bagus gambarnya. Jadi ilmu di TVC yang kita udah yang saya pakai gitu ya, yang saya kerjakan di TVC, saya kasih ke videographer. Jadi ilmunya dunia TVC, saya kasih ke videographer, kalian belajar deh food videography. Ini banyak banget kafe-kafe di mana-mana. Sekarang masih butuhnya foto doang. Tapi suatu saat akan butuh video. Instagram itu video sekarang, bukan foto lagi. Dan lihat hari ini, berapa keluarga yang hidup dari industri food videography. Hanya. Baru ngomongin 2 loh. Berapa banyak bertambahnya produk UMKM di Indonesia coba. Dari yang tadinya bikin bakso, sampai sekarang bikin selendang, bikin masker, bikin kalung, bikin sepeda, bikin apa lagi? Semua produk. Nah, itu produk mutlak butuh video. Butuh video untuk komersial, iklan, dan video konten untuk di YouTube mereka, Instagram mereka. Jadi, tidak videografer tuh nggak usah khawatir. Yang mikir itu industrinya. Karena orang tuh akan berlomba-lomba bikin produk. Jadi kita videografer tinggal nungguin aja. Nggak perlu kita yang ngegedein industrinya. Mereka akan kerja buat kita. Digedein industri karena semua orang bikin kafe, semua orang bikin produk. Kita tinggal nunggu job doang. Itu baru kita ngomongin industri yang berkembang. Bahkan ya, saya tuh kemarin bertemu orang, pekerjaannya itu apa? Pekerjaannya adalah videographer yang di-hire untuk merekam semua meeting kantor BUMN.
Sekarang udah era keterbukaan. Setiap ada meeting, mereka mau divideoin untuk bukti buat diupload di YouTube. Nah, yang video ini kan butuh orang. Jadi untuk videografer yang skillnya nanggung gitu ya, ngerasa nggak pinter-pinter amat, aja ada kerjaannya. Ngevideoin meeting, kan nggak butuh pinter. Di pojokan doang. Nggak butuh estetika lah, nggak butuh sinematik. Ada kerjaannya. Gimana yang pinter, gimana yang bagus. Di industri kami, di TV komersial, to be honest, saya ngobrol sama banyak orang, kita kurang orang. Orangnya, pekerjaan segitu banyaknya, kita kurang orang yang kompeten. Orangnya itu lagi. Boleh cek ke teman-teman yang mungkin ada di industri ini ya. Musik video, film. Bukannya kurang orang tuh artinya nggak ada. Yang lamar mungkin banyak, tapi orang yang kompeten tuh nggak banyak. Di industri film perhatiin deh. Itu lagi. Aktornya itu lagi, kameramennya itu lagi, perhatiin deh. Semua itu lagi. Kita kurang orang, sedangkan industri film aja, tadi tuh tahun lalu hanya bioskop yang paling seksi lah buat jadi goal. Hari ini, karena pandemi loh, tiba-tiba ada bioskop, ada OTT, ada Disney Hotstar, ada Netflix, ada Maxstream, ada iFlix. Filmmaker itu ngejual filmnya nggak hanya di bioskop doang. Ada OTT ini yang semuanya hidup. Jadi pandemi membuat bukannya bioskopnya hancur, jadi pindah. Nanti ramalannya adalah 2 tahun, 3 tahun lagi, semuanya hidup. OTT-nya nggak mati, bioskop pun juga hidup. Kebayang nggak seberapa butuh produknya banget Indonesia? Banget. Nah, kenapa saya bilang butuh jurusan sendiri? Karena gini, dalam banyak kasus, keilmuannya agak berbeda sama ilmu film. Kalau kita ngomongin bikin film ya, mungkin ilmu yang dipakai di teman-teman di IKJ atau kuliah-kuliah sinematografi akan terpakai. Tapi waktu kita bicara short film, web series, yang pendek-pendek ya, iklan, video klip, ilmunya beda lagi soalnya. Saya udah banyak bikin semacam panduan lah kalau video klip itu patokannya ini. Karena emang nggak ada sekolahnya. Tahu nggak bahwa ada teori di industri iklan misalnya, kalau kita ngomongin iklan untuk kebutuhan sosial media, the first 5 second, 5 second pertama harus menarik, karena kalau nggak orang skip iklannya. Itu kan nggak diajarin di sekolah film. Tapi juga nggak ada sekolahnya yang ngajarin. Yang tahu kita aja di industri. Iya nggak? Tahu nggak kalau video klip itu, saya tuh pernah loh bikin patokan loh. Bahwa di bagian intro tuh biasanya gambarnya ini, ref tuh gambarnya ini. Ada studinya sebenarnya, tapi kan nggak ada sekolahnya. Gitu. Kalau saya sih cukup yakin kok, ini industri akan lebih gila lagi ke depan. Belum kita ngomongin market global, ini baru market lokal loh, nggak habis-habis. Ya benar sekali. Ya mungkin kalau saya pribadi sih butuh statement ya seperti Mas Upi Guava tadi, memang akhirnya bisa menenteramkan hati kami gitu. Ya, oh benar ini. Ya sudah, berarti kita mungkin ke depan akan mempertimbangkan itu. Ya sebelum ada pertanyaan di chat ini, mungkin ada Pak Sayatman ini yang mau langsung mengutarakan pertanyaan. Silakan Pak Sayatman. Ya, terima kasih Pak Dhani. Terima kasih Bang Ufi. Mohon maaf, mungkin saya tidak bisa on cam, ini jaringan agak ini di sini kelihatannya tadi saya bonceng-bonceng terus. Nggak apa-apa. Ya, saya Sayatman Pak Bang Ufi. Saya mungkin teman Pak Dhani, Mas Dhani ini. Ya, saya pertama mungkin berterima kasih ke Bang Upi nih, suplemen buat kita nih teman-teman, mungkin hari ini dari praktisi gitu ya, videografer yang sudah ya sangat melanglang buana nih Bang Upi ya. Mungkin ini bukan pertanyaan sih Bang Upi, tadinya iya saya mau menanya, tetapi kok terakhir-terakhir itu sudah ada jawabannya gitu dari Bang Upi. Cuman mungkin saya ngeresume, tetapi barangkali ada tambahan dari yang apa mungkin disampaikan Bang Upi. Mungkin silahkan dibantu dijawab barangkali ya. Tadinya saya tuh pengen menanyakan apa ya terkait kemampuan apa gitu kan yang harus dimiliki atau menonjol ya dari seorang sutradara gitu. Tadinya seperti itu Bang Upi. Nah, tapi terakhir di Bang Upi yang slide yang terakhir itu ya mungkin salah satunya itu adalah harus vitamin T tadi ya Bang.
ya ada taste gitu kan. Dan taste itu T lagi, yang lainnya adalah karena tontonan tadi, sama-sama T-nya gitu ya. Nah, cuman mungkin karena misalnya kita di dunia pendidikan ya, banyak sekali mungkin teman-teman mahasiswa kita itu yang ya barangkali itu sebelumnya itu berada di lingkungan yang anggaplah mungkin kurang beruntung lah, tidak bisa melihat visual-visual yang bagus gitu. Nah, untuk memperbaiki taste-nya itu seperti apa barangkali ya mereka, sehingga mendapatkan tontonan yang lebih menarik, sehingga ya kasihan juga ya kalau memang dari awal dia tuh tontonannya nggak dapat yang bagus-bagus, apakah dia nggak punya kesempatan untuk menjadi ya anggaplah videografer yang berhasil gitu ya Bang Ovi ya. Meskipun tadi juga sudah dijawab sama Bang Ovi, ya minimal 5 tontonan sehari gitu ya. Nah, tetapi apakah ada cara lain mungkin ya selain kita nonton short yang bagus-bagus ya, tontonan yang bagus-bagus, yang kira-kira kemampuan itu harus dimiliki oleh seorang sutradara gitu ya, videografer yang bagus mungkin. Itu Bang Ovi mungkin sementara. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaannya menarik sih. Kalau gini, kalau saya ngomongin kemampuan apa yang menjadi dasar menjadi untuk sutradara ya. Kalau saya ada 2 hal. Hal pertama adalah komunikasi visual. Makanya DKV adalah tepat ya. Karena kuliah DKV itu kita sudah terbiasa untuk mengkomunikasikan sesuatu secara visual, tidak verbal, tidak ya nggak verbal. Kita terbiasa sama simbol-simbol, terbiasa dengan komposisi warna, terbiasa sama ya visual lah. Kita sudah belajar namanya menghadirkan rasa senang melalui gambar, bukan tulisan gitu kan. Otak kita sudah terbiasa untuk memahami itu. Jadi kemampuan berkomunikasi itu penting secara visual. Nomor 2, kemampuan ini sih sebenarnya lebih ke organisasi. Karena sutradara itu mengepalai banyak divisi, mengepalai bahkan saya di lokasi syuting yang bekerja untuk saya itu bisa sampai 100 orang atau tim. Ya kalau video klip mungkin 20-30 orang, kalau iklan bisa sampai 100 orang on set. Kebayang bagaimana kita bisa mempersatukan orang sejumlah itu untuk mengerjakan sesuai maunya kita. Bahkan kalau film bisa 200-300 orang on set. Jadi kemampuan ngelit itu penting. Nggak bisa tuh sutradara walaupun taste-nya bagus, tapi peragu misalnya. Nah, jadi taste tapi juga tidak boleh peragu, harus bisa ini. Leadership itu juga penting ya, karena penting. Iya, betul. Oke. Tadi satu lagi mungkin Bang Ovi ya, saya tertarik juga tadi dengan istilah result oriented gitu ya. Mungkin sebagai praktisi memang itu menjadi satu metode yang jitu yang selama ini mungkin dilakukan Bang Ovi gitu ya. Nah, sementara kita barangkali di kampus itu ya sering juga memberikan ke teman-teman itu coba dengan research oriented gitu kan. Jadi harus ada planning dulu lah di awal. Jadi semua itu serba di planning, direncanakan sebelum dijalani. Nah, barangkali agar tidak terjadi apakah dua-dua metode itu bisa sebenarnya disatukan atau dibargainkan gitu Bang Ovi. Jangan sampai anak-anak jadi nggak riset, buat apa Pak riset, langsung aja result oriented lah kita lakukan lah, masalah jadi atau tidak jadi, bagus tidak bagus nanti. Nah, barangkali Bang Ovi bisa menengahi nih tentang yang result oriented sama yang by planning. Kalau saya orangnya sangat menghargai research dan planning. Saya sangat plan. Jadi jangan terbalik dengan orang berpikir saya bilang result oriented artinya menomorduakan perencanaan. Saya orangnya sangat by design. Saya tuh kalau syuting Pak, bahkan setiap adegan tuh saya workshopin. Jadi syuting tuh hanya ngulang. Saya tuh sangat, dan saya ngomongin research, setiap keputusan kreatif saya di pekerjaan saya selalu by data, by research. Kenapa warna merah bajunya? Saya nggak bisa ngomong karena saya suka merah. Harus ada alasannya. Oh, karena merah ini melambangkan rasa marah, saya mau dia terlihat marah. Saya research. Saya segala macam keputusan kreatif yang saya buat itu based on plan and research. Ya, yang saya maksud dengan result oriented adalah kadang-kadang gini, di saat kita belum benar-benar punya deskripsi yang jelas tentang ujungnya, kita sudah keburu research, kita lupa. Contoh misalnya gini, saya mau kawin umur 24.
itu belum cukup untuk sebuah result, untuk sebuah goal. Harus clear. Saya mau kawin umur 24 ke perempuan yang seperti ini, dan saya mau rumah tangga saya bahagia. Harus clear. Kalau perlu bayangin foto ceweknya harus kayak gini, rambutnya panjang, ada tai lalatnya di sini misalnya. Harus detail supaya di saat kita nanti berproses mencari jodoh, kita tahu mana yang perlu, mana yang nggak perlu untuk planningnya. Kalau kita hanya ngomongin, ya bikin karya video klip, itu belum result oriented, harus klip seperti apa, harus clear. Kalau kita misalnya hanya ngomongin bikin karya klip, lalu kita mau mulai bikin, kita research, kita buy plan, di tengah jalan, di saat ada pilihan lokasinya hutan apa gunung, kan bingung, mau milih yang mana ya? Oke, jadi riset penting ya juga. Bang Opi juga melakukan itu sebenarnya dalam. Banget. Oke, ya. Sangat. Baik. Ya. Terima kasih Bang Opi. Nih, teman-teman yang lain dulu ya. Terima kasih. Ini suplemen kita, imun kita nih hari ini. Terima kasih Bang Opi. Terima kasih banget. Suplemen menjelang buka puasa ya. Ya, nanya juga nih di forum chat. Ya, Bang Upi, ini mungkin ada dari Ahmad Musonifil ya. Mas Upi mau tanya nih mengenai pembuatan suatu karya Mas Upi. Apa yang mendasari Mas Upi membuat video klip dari Ungu ya? Ya. Yang terbaru, sangat bagus, simple. Apa yang membuat Mas Upi men-DOP sendiri beberapa karya Mas Upi? Terima kasih. Kalau saya men-DOP-kan karya saya sendiri sebenarnya hanya karena faktor biar cepat. Jadi nggak semua kasus kalau di TV komersial saya biasanya pakai DOP karena ya protokol kerjanya lebih inilah. Kalau di musik video saya cenderung sendiri karena saya merasa lebih nyaman aja sih megang sendiri karena apa yang mau saya sampaikan bisa langsung saya lakukan tanpa harus diskusi sama orang lain megang kamera. Jadi awalnya dulu kenapa saya DOP sendiri juga awalnya gara-gara saya sering banget kerja sama DOP dan saya dibohongin gitu misalnya. Saya mau gambarnya gini, wah nggak bisa gitu. Saya mau gambarnya gini, dibilang nggak bisa terus. Ngedit, saya mau gini, oh tuh efeknya susah. Saya kesel, akhirnya udah saya ngedit sendiri, DOP sendiri, akhirnya belajarnya sendiri. Sampai visual effect juga, belajar visual effect juga gara-gara itu gitu. Nanya sama orang, wah kalau kayak gini mahal, semua dibilang mahal. Mau orang melayang mahal, orang terbang mahal, ini mahal. Sendiri ternyata tidak sesusah itu gitu loh. Jadi saya sebenarnya lebih suka ngelakuin sendiri gitu ya, bukan gara-gara pengen tampil atau apa, tapi emang buat saya lebih simple gitu, nggak terlalu banyak ketemu orang, nanti orangnya bilang gini gitu. Nah, kalau bicara soal konsepnya, sebenarnya lagu Bismillah Cinta itu kan sebenarnya ngomongin apa ya? Ya cinta Bismillah, tapi dalam keadaan apa sebuah cinta dalam keadaan yang tidak normal sebenarnya kan. Ya masih ngomongin pandemi sebenarnya. Masih ngomongin keadaan yang pandemi, tapi tidak bisa dikaitkan langsung dengan pandemi karena udah agak lewat pandeminya. Jadi saya mau mencoba mengaitkan rasa syukur, rasa cinta, suasana Ramadan ini, tapi dengan gambar-gambar yang tidak sehat, tapi nggak dibikin sakit juga. Jadi kayak gambar sepi, sendirian gitu loh. Seleksinya di balik jendela. Jadi saya tidak secara langsung ngasih tahu ini COVID karena udah nggak relevan lagi kita ngomongin COVID, tapi tetap nih hawa-hawanya tuh masih pengen hawa-hawa itu gitu loh. Sepi, sendiri, gitu-gitu. Makanya di situ kalau berarti nggak ada scene bareng-bareng kecuali shot terakhir. Oke, siap. Ini yang berikutnya, Bang. Mungkin yang pertanyaan dari Hasna ini juga sempat dimention di awal-awal ya, Bang. Bagaimana Mas Upi ini memutuskan menjadi director ya. Terus kemudian Bang Upi pingin membuat workflow sistem atau orang yang terintegrasi sesuai dengan keinginan Bang Opi ya. Tadi kan Bang Opi sempat mention itu. Nah, mungkin teman-teman butuh tahu nih, langkah pertama buat masuk ke industri produksi film itu gimana? Apakah ada seleksi tertentu atau ada relasi atau mungkin modal ya? Karena kan Bang Opi tadi juga bilang bahwa industri ini ke depan
akan lebih besar gitu loh. Ya. Nah, tips triknya bagaimana nih untuk pemula ini? Langkah saya nggak bisa bilang ada ya, karena gini, langkah yang saya lakukan 10 tahun yang lalu saat masuk ke industri gitu ya, tidak akan relevan untuk kalian aplikasikan di masa depan saat kalian udah benar-benar mau ke situ. Karena kita bicara langkah kayak gini loh, cara ngedeketin cewek gitu di tahun 70-an sama 80-an tuh beda, ya nggak? Seorang bapak tidak akan bisa mewariskan cara terbaik buat nembak cewek ke anaknya karena zamannya beda. Tapi ini ujungnya sama. Jadi saya tidak bisa menceritakan bagaimana cara saya masuk ke industri untuk dipakai di kalian karena beda zaman, saya kira beda. Tapi ramalannya, kalau saya berusaha meramalkan, era ke depan adalah era kolaborasi. Itu penting. Jadi menjadi seniman itu tidak bisa individualistis. Era kolaborasi dan era sosial media. Artinya gini, tampilkan karya Anda sebanyak-banyaknya, segila-gilanya, kolaborasilah dengan banyak orang, bangun platform sosial media yang baik, Anda akan dikenal. Sesimpel itu. Udah bukan zamannya lagi kayak saya dulu, keliling bawa DVD ke kantor label. Pak, sini kasih karya saya di DVD ditonton ya, kalau bagus saya bisa di-hire. Udah nggak bisa, saya ngasih tahu itu soalnya, udah beda. Seperti halnya bagaimana pertama kali kita bisa kenal yang namanya Weird Genius misalnya. Ya, Eka Gustiwarna kolaborasi sama banyak orang. Berkarya terus sampai das meledak satu. Bad. Bagaimana kita bisa kenal nama-nama, ya banyak nama lah, termasuk siapa namanya Zack King misalnya, ya kan? Ya itu, mau bikin film, ya bikin yang bagus, kolaborasi dengan banyak orang, biar kebentuk komunitasnya, biar kebentuk ininya, followernya segala macam. Di satu titik kan akan di calling kok sama big studio. Bro, bagus tuh bro, gitu. Nih gue kasih uang 20 M, bikin film nih, gitu. Pasti. Oke, siap. Semoga terjawab ya. Ini yang pertanyaan dari Fitri, Bang. Ini mungkin hubungannya dengan kolaborasi ya. Si Fitri ini jadi dia itu ingin tahu peluang besar di industri videografi, tadi sudah disebutkan ya. Lalu bagaimana jika mulai sebagai generalis yang bisa berbagai hal atau spesialis yang hanya ahli di bidang tertentu, misalnya kalau 3D tadi texturing saja, sehingga dapat memudahkan untuk masuk ke industri. Nah, ini mungkin ada hubungannya juga tantangan ketika Bang Upi menerapkan Unreal Engine tadi, tantangannya seperti apa? Mungkin bisa di-relate gitu ya. Ada kesamaan adanya lah. Kalau ngomongin generalis spesialis, saya tuh tipikal generalis. Ini ngomongin paham misalnya. Saya tipikal generalis. Saya orang yang lebih belief sama generalis, bukan spesialis. Kalau melihat sejarahnya gitu ya, manusia ya. Zaman dahulu nih kita ngomong abad ke-17, 16 gitu ya. Kita ngomongin Plato apa. Mereka tuh rata-rata tuh bukan generalis tuh artinya ilmunya nanggung semua ya, tapi perhatiin deh, kayak seorang ahli kimia, dia juga seorang pelukis gitu. Ya nggak sih? Seorang, misalnya kayak kita bicara, ya Plato lah, Ibnu Sina, kita ngomongin ilmuwan di abad-abad itu ya, abad ke-7, ke-8, pokoknya yang ini era-era awal sebelum masuk revolusi industri. Rata-rata ilmuwan ahli fisika, dokter itu juga pelukis, juga ahli sejarah. Dia hari ini bisa nge-launching buku kimia, 2 bulan lagi nge-launching buku sejarah gitu. Nah, tapi emang sejak era revolusi industri, kemudian muncul institusi pendidikan dan lain-lain, memang kebutuhan industri itu lebih banyak dibutuhkan orang-orang yang spesialis. Karena spesialis itu lebih gampang dikontrol oleh industri. Texturing aja udah masuk mikir yang aneh-aneh. Lu kerja di sini di texturing udah 10 tahun. Bagian dari sebuah pabrik, sebuah pabrik. Itu emang kebutuhan pada saat ini emang spesialis bukan generalis. Dokter aja, hanya anak-anak aja, jangan sok-sokan ngerti bedah gitu. Spesialis. Kebutuhan industri yang dibentuk oleh institusi pendidikan. Tapi ramalan saya soal ke depan akan seperti hal evolusi akan kembali lagi.
Saya nggak bisa bilang generalis itu artinya ngerti semuanya, tapi nanggung. Enggak, itu bukan generalis, itu nanggung. Generalis yang sesungguhnya adalah benar-benar memahami semuanya secara utuh, memahami konsep segalanya. Menjadi seorang dokter, tapi juga ngerti seni itu bagus. Jadi ngomongin 3D, walaupun kita suka modeling, nggak suka texturing, nggak suka animating, tapi memahami konsep texturing dan animating itu penting untuk menjadi seorang berpikir generalis, karena kedepannya itu sudah bukan eranya akuisisi lagi, udah era kolaborasi. Contoh, di zaman saya, kalau mau bikin taksi, harus beli mobil, hire pegawai, digaji, jadi taksi. Di zaman sekarang, kalau mau bikin perusahaan taksi, kita berkolaborasi dengan pemilik mobil, jadi Gokar, jadi Grab. Bukan diakuisisi, bukan diambil. Zaman saya dulu, kalau mau bikin hotel harus beli gedung, beli tanah, sewa pegawai, jadi hotel. Zaman sekarang kita berkolaborasi lewat Airbnb. Pemilik kamar adalah industri itu udah berubah, udah nggak ada lagi label besar yang mengepalai ribuan musisi. Sekarang label-label bekerja sama dengan company-company kecil yang dimiliki oleh para musisi. Raisa punya manajemen sendiri, Fidi Aldiano punya manajemen sendiri, mereka berkolaborasi sama label. Kalau dulu label ngebayar mereka jadi pegawainya mereka. Zaman udah berubah. Jadi punya pola pikir generalis itu penting di masa depan supaya kita nggak dibohongin orang. Tapi bukan berarti generalis itu tidak, yaitu ngerti semua cuma nanggung. Itu hal yang berbeda ya gitu. Cukup jelas nggak? Cukup jelas. Keren. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Bang Upi sampai jam berapa Bang? Sampai maghrib? Sampai sebelum maghrib lah, harus buka puasa di rumah orang tua soalnya. Janganlah, kasihan Bang Upi. Ayo silakan teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin ada yang menanyakan langsung. Ya, ini aja Bang. Tadi itu yang nanya ada si siapa yang namanya ya? Ahmad Musonifil Afi namanya ini. Beliau ini juga videografer spesialis syuting ini perusahaan-perusahaan seperti pertambangan, seperti PJB, jadi bikin company profile perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Oh bagus, keren. Keren. Basicnya bukan dari desain Bang, dari elektro. Oh, bener. Menarik loh. Saya tuh kuliah desain produk kan juga, tapi jadi banyak kepake sih. Kepakainya lebih ke apa ya? Persepsi sama bentuk 3 dimensi ya. Memahami konsep 3 dimensi kayak gitu-gitu. Ada aja kepake walaupun kita nggak tahu yang mana ya, tapi pasti kepake kok gitu. Ya. Siap. Ada lain? Ada yang lain teman-teman? Silakan. Rofiki mungkin. Bu Tika, Bu Putri, ada pertanyaan? Wah, kok sepi nih. Ya, pemantik lagi nih. Memang kalau teman-teman ini Bang, ada salah satu mata kuliah animasi itu mereka sudah dikenalkan teknologi VR, virtual reality, tapi memang masih di skop animasi dan game lah. Gamenya itu juga game-game yang simple gitu ya. Nah, kami jujur aja mungkin beberapa 1-2 tahun ini baru tahu bahwa Vivo atau VR itu dibuat untuk syuting gitu, untuk perfilman, apalagi dikuatkan dengan Mandalorian dan kemudian Bang Ufi memakai, ternyata bisa ya gitu loh. Nah ini makanya saya sedikit latar belakang aja di videografi ini, makanya undang siapa ya? Wah, pas ini Bang Ufi yang saya undang gitu. Nah, apakah kampus ada berarti ya? Kenapa? Ada beberapa handheldnya ada. Wah, udah bisa bikin betul misalnya dong. Pakai proyektor aja kalau LED nggak ada. Bisa ya, Bang ya? kan sama, pakai proyektor. Sebenarnya gini, paling gampang kalau mau ngetes, pakai TV aja dulu.
paling nggak tes sistemnya benar. Pakai TV Oke, aja. siap, Orang siap. belakangnya TV gitu ya. Buat ngetes doang sistemnya. Kalau sistemnya benar kan tinggal diganti TV-nya sama LED, sama proyektor. Bisa. Ya, 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 ya. Ya, ada 1-2 HTC itu kita punya. Hmm. Ya, menarik sih itu. Kemarin sih juga ngobrol-ngobrol dengan tim humasnya ITS juga. Coba saya usulkan sih kalau mau bikin perayaan wisuda atau perayaan Disnatalis tuh pakai teknologi ini, itu kan lebih menarik. Wah, keren loh. Pertama kali kampus Indonesia pakai Unreal Engine. Keren sih. Nah, ini mumpung orangnya ada di sini, saya panasin aja. Saya kan tugasnya cuma manasin doang. Ya. Oke, baik teman-teman, ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Sepertinya sudah 2 jaman lebih ya ini ya. 2 jam udah ya? 2 jam lebih, Bang. Nggak ada? Bener nih, ini jarang-jarang nih Bang Opi bisa diundang di sini. Oke, kalau tidak ada, mungkin dari saya penutup juga ya. Nanti mungkin Bang Opi bisa memberikan closing statement terakhir mungkin ya untuk teman-teman. Ya, sekali lagi kalau saya pribadi tidak hanya di teknologi VR-nya tadi ya Bang, mungkin tadi saya juga sempat memberikan satu pemantik masalah ke depan ini, bahwa jurusan animasi atau seni pertunjukan atau perfilman yang berbasis teknologi atau DKV ini mungkin itu bisa jadi salah satu khasanah keilmuan tersendiri ya. Ya, mengingat tadi disebutkan Bang Opi, ke depan itu banyak sekali bidang-bidang yang bisa kita masuki di situlah, terutama mungkin kalau kita melihat bidang-bidang kecil seperti UKM, terus kemudian kita merangkul siswa-siswa sekolah untuk membuat suatu proyek gitu kan. Untuk wedding aja itu kan banyak segmennya sendiri gitu kan. Itu kalau dari saya sih memang ada niat terselubung itu untuk memastikan ini ke depan bahwa industri ini punya lebih bagus lah gitu lah. Nah, silakan Bang Upi, mungkin ada statement terakhir yang bisa disampaikan untuk teman-teman. Kalau saya sih ngerti gini, nggak bisa dipungkiri ya, kita nih orang Indonesia tuh sering sekali tuh merasa inferior gitu. Kalau kita bicara Indonesia being part of international gitu. Jadi kayak apa ya? Ada semacam pemahaman bahwa saya harus jago dulu di lingkungan lokal, baru nasional, baru internasional gitu loh. Cara berpikirnya kayak gitu loh. Sedangkan sebenarnya di era sosial media seperti ini, di saat setiap orang bisa terhubung dengan cepat, sebenarnya konsep lokal, nasional, internasional tuh udah nggak ada lagi. Kasarnya gini, kalian tidak harus jadi juara kelas dulu buat jadi juara nasional gitu loh. Sekarang logikanya gini, untuk menjadi seorang penyanyi, nggak harus kuat penyanyi yang ngetop di Surabaya, baru habis itu ngetop di Jawa Timur, lalu Indonesia, lalu Asia, lalu dunia gitu loh. Mungkin loh kalian tuh bisa jadi penyanyi yang emang dari awal, kalau kita pakai pola pikir result oriented, saya mau jadi penyanyi yang ngetop di Rusia. Bisa. Nyanyilah berbahasa Rusia, bikin channel di YouTube berbahasa Rusia, bisa kita bikin market Rusia gitu. Seperti halnya kalau kita perhatiin banyak sekali channel-channel yang dibuat oleh orang Jepang untuk market Indonesia. Banyak kok. Mereka tinggal di Jepang, bikin kontennya konten Indonesia. Kalau kita ngelihat Pingfong Cocomelon yang buat anak kecil, ada versi Indonesianya. Untuk ada saya lupa saya nonton tuh bule-bule yang bikin vlog-vlog di dubbing bahasa Indonesia gitu. Jadi kita contoh mau jadi filmmaker, ya mau jadi filmmaker emang harus jadi
filmmaker berhasil di Jogja dulu, di Surabaya dulu, habis itu berhasil di Jawa Timur, lantas nasional menembus Jakarta, baru Asia. Nggak harus kok. Dari awal saya mau bikin film yang bakal heboh di Jepang. Bisa. Heboh di Jepang. Bahkan seru loh, kalau hebohnya di Jepang duluan, pas dibawa ke Indonesia, jadi nasional hebohnya. Itu salah satu strategi bisnis juga. Penyanyi digedein di luar, dibawa masuk. Film, pola film kan gitu. Bikin film, dibawa keluar festival, menang festival, dibawa ke Indonesia supaya laku. Itu bisa. Orang Surabaya mau bikin film, nggak harus ke Jakarta. Bikin film, bikin yang bagus, film pendek, bikin heboh di Rusia misalnya. Jadi maksud saya, buang, ini kalian kan masih muda ya. Mungkin kalau saya udah banyak inilah, pengalaman pahit. Ya. Kalau kalian kan masih muda nih, masih fresh nih. Maksudnya, masuklah ke industri dengan pola pikiran seperti itu. Buang kesan inferior. Kita bisa kok langsung dari ITS langsung ke Rusia tuh bisa gitu. Ya paling itu aja lah. Oke, terima kasih Bang Upi. Mungkin saya sedikit nambahin ya apa yang disampaikan Bang Upi tadi. Tidak mungkin terwujud jika tidak ada kemauan, ya kan? Kita mau makan ya, lapar gitu. Cuman bayangin doang kan. Tapi kalau nggak mau jalan, mau ngambil piring, mau nasi kan nggak makan juga, gitu simpelnya gitu. Ngayal. Ngayal gitu. Mau maju seperti yang disampaikan Bang Upi tadi juga nggak mungkin kalau kita nggak rebahan doang lihat di Instagram terus gitu kan. Harus ada kemauan. Oke, baik Bang Upi, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas ilmunya yang disampaikan ke teman-teman pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bang Upi semuanya bermanfaat. Jangan kapok, nanti mungkin ke depan siapa tahu kita bisa bertemu kembali, mungkin dengan materi yang berbeda atau mungkin workshop kalau Bang Upi bersedia gitu kan. Mudah-mudahan. Siap. Terima kasih untuk teman-teman juga sudah meluangkan waktunya di kuliah tamu ini. Jangan lupa mengisi absensi di kolom chat. Ya, mungkin dari saya perwakilan Bapak Ibu dosen DKV ITS secara resmi mungkin terima kasih untuk Bang Upi Guava. Semoga sehat selalu dan sukses. Selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan. Selamat berbuka. Sehat selalu. Saya undur diri. Saya tutup. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.